Halo, kemarin setelah saya unboxing dan setelah saya rakit dengan minimnya buku petunjuk, berhasil saya rangkai. Cuma sekarang kendalanya adalah saya nggak ngerti kan tadinya ini kalau ingin setting ini VTX-nya itu harus dilepas. Jadi karena VTX-nya saya pasang waktu saya setting panas dan VTX-nya ambil akhirnya rusak VTX-nya dan saya harus beli lagi nanti. Dan masalah keduanya, ini nggak mau terbang. Kalau saya cari petunjuk di internet, paling-palingnya itu harus proper antara mana counter clockwise, mana yang clockwise. Itu sudah oke semua. Muternya dinamo sudah benar, mana yang clockwise, mana yang counter clockwise. Tapi itu tetap nggak mau terbang. Kalau di arming dia malah jungkir balik gini gitu. Kalau arming terus lift off dia jungkir balik, lift off jungkir balik gitu. Saya cari-cari informasinya nggak ketemu. Coba kita lihat ya, perhatiin ya. Oke, perhatikan ya. Ini arahnya ke depan. Saya arming. Nah, kebalik gitu. Ya. Jadi kendalanya apa? Nggak tahu saya juga. Saya cari info. Nah, dalam video ini akan saya kasih tahu caranya bagaimana agar drone ini bisa terbang. Ya, kendala pertama biasanya dinamonya muternya salah antara clockwise yang searah jarum jam dan yang tidak searah jarum jam. Itu bisa mengakibatkan dia tidak bisa terbang juga. Atau baling-balingnya juga. Kalau ini kan pull out, baling-balingnya ke arah keluar gitu. Nah, tapi permasalahan tetap sama, nggak bisa terbang seperti tadi itu, dia jungkir balik. Oke, sekarang kita cari tahu caranya. Welcome to OpenTX. Nah, sekarang kita coba bagaimana caranya memperbaiki drone yang tidak mau terbang. Pertama, kita sudah analisa bahwa motor yang clockwise, counter clockwise itu sudah benar, posisinya sudah benar. Ini udah mengarah ke sana, ini mengarah ke sana, itu udah benar semuanya. Pokoknya udah benar, paling-paling udah benar. Tapi tetap dia nggak mau terbang dengan benar. Dia terbalik, kalau terbang terbalik. Nah, kita cari tahu bagaimana caranya, dan saya akan kasih tahu caranya. Ya, kita unboxing. Pertama, kita lihat di sini drone. Kita pasangkan ke komputer. Ya, pasang komputer, kemudian buka Betaflight. Buka Betaflight. Ya. Ini drone kalau digoyang ke depan, harusnya ini ke depan. Oh, ini udah benar. Kalau digoyang ke belakang, dia harus ke belakang. Oke, ini posisinya udah benar nih. Ini kalau ke samping, dia ke samping. Ini ke samping, dia ke samping. Belok kiri, dia belok kiri. Belok kanan, dia belok kanan. Nah, berarti itu benar. Tapi bagaimana kalau dia di ke depan, dia malah ke belakang? Nah, itu ada caranya. Kita ke sini nih. Ke mana ya? Tunggu sebentar, saya juga lupa. Sabar. Oh, mana ya? Oh, ini dia. Nih, tampilnya beda. Jadi, kalau dia ke depan dia malah ke belakang, ke samping dia malah ke kiri,
ke kanan dia malah ke kiri malah ke kanan, belok kiri malah belok kanan. Nah, ini yang dirubah nih, yaw-nya, pitch degree-nya atau roll degree-nya. Coba-coba aja diisi 90 derajat, 180 derajat. Ini kebetulan saya isi 90 derajat. Kalau tidak, dia arahnya akan aneh. Ya. Pokoknya pertama ini, langkah pertama kamu coba-coba dulu 90 derajat, 180 derajat itu aja. Coba 180 derajat, 90 derajat. Nah, setiap pitch, setiap roll degree ini dirubah angkanya. Gitu. Ini juga dirubah. Nah, kalau ini udah benar seperti tadi, ini udah benar nih, tapi tetap terbangnya nggak mau dia, malah jungkir balik, nggak jelas. Nah, caranya adalah bagaimana? Tetap sambungkan dia ke komputer, baling-balingnya dilepas semua ya, baling-baling dilepas. Kemudian kita ke arah motor, kita analisa motornya. Apakah benar motornya ini posisinya seperti ini? Urutannya 1, 2, 3, 4. Urutan ini penting, karena kalau urutan ini salah, putaran motor itu mengakibatkan drone tidak akan terbang dengan baik. Gitu. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat di sini. Ini ada slider 1, slider 2, slider 3, slider 4. Slider 1 kalau dinaikin, yang jalan harusnya motor 1. Ya. Slider 2 kalau dijalanin harusnya motor 2 yang jalan. Oke. Ini kan depan. Ini 1, ini 2. Ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk bisa jalankan motor ini, di samping kita konekkan ke komputer, kita harus colokkan juga baterainya. Oke? Oke, kita pasang baterainya. Oke. Baterai sudah terpasang ya. Oke, kita ambil kertas yang bagusan aja. Tadi saya udah coret-coret sih. Sebagai bahan aja. Mungkin kartu kredit, guys. Aku nggak punya kertas. Mana kertas mah? Oke, kita catat ya. Ini motor 1, 2, 3, 4. Oke. Kita buat dulu. Samain. Sini slider. Ini pin. Ini motor. Oke. Perhatikan. Pertama, slider one. Ingat ya, untuk pasangkan baterai, baling-baling harus dilepas ya. Jangan dipasang. Sangat berbahaya sekali. Dan di sini ada tulisannya nih. Motor test mode harus dilepas ya. Remove all propellers. I understand the risk. Saya mengerti resikonya ya. Jadi harus aware ya. Ini harus yes, I understand. Setelah itu baru kita lihat slider 1. Perhatikan ya. Slider 1 saya naikkan. Ini yang muter nomor 4. Nomor 4 yang muter. Oke. Jadi slider 1 motor nomor 4 ya. Sekarang kita coba. Makanya ini nggak jalan guys, gara-gara ini. Ya, slider 2. Kita lihat slider 2 ya. Slider 2 itu ini yang muter.
Ya. Motor nomor 3. Slider 2. Kita tulisnya slider 2. Itu motor nomor 3. Ya. Sekarang slider 3 kita nyalakan. Nomor 2. Di sini yang nyala. Ya. Slider 3 nomor 2. Sekarang kita coba slider 4. Pasti nomor 1 ya. Tuh. Nomor 1 dia jalan. Ya. Nomor 1. Nah, ini menyebabkan dia nggak jalan. Ini nomor 4 ya, slider nomor 4 itu motor nomor 1 yang jalan. Jadi ini yang menyebabkan drone tidak mau terbang. Dia jungkir balik. Nah, saya akan kasih tahu gimana caranya merubah urutan motor ini sesuai dengan slidernya, atau istilahnya remapping motor agar sesuai dengan urutan yang semestinya, begitu ya. Pertama kita cari tahu dulu alamat slider ini tuh nomor berapa sih di memori prosesornya dia di sini. Ini kan dijalanin sesuai dengan alamat memori di prosesornya ya, CPU-nya itu. Nah, ini ada alamatnya, nanti kita cari tahu ya. Pertama, kita ke Inactivity alarm. maaf, ini saya matikan dulu. Receiver still connected. Ini kita ke CLI ya. Ke CLI. Oke. Telemetry lost. Di CLI Telemetry kita recovered. ketikkan resource. Enter. Nah, kelihatan kan? Motor nomor 1 B10. Motor di sini tuh slider ya. Slider 1 B10. Slider 2 B06. Motor di sini maksudnya motor yang ini ya. Seharusnya dia ya. Motor 1 B10, motor 2 B06, motor 3 B07. B07. Motor 4 B08. 1 2 3 4. Ini B08 ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk remapping dia urutannya agar sama seperti slidernya? Ada semut, tiba-tiba semut datang ingin nonton. Dari sini kita remapping ini ya. Motor nomor 4 sama dengan ini. Nomor 3 sama dengan ini. Nomor 2 sama dengan ini. Nomor 1 sama dengan ini. Gitu. Tadinya kan nomor 1 sama dengan ini. Nomor 2 sama dengan ini. Nomor 3 sama dengan ini. Nomor 4 sama dengan ini. Nah, kita balik sekarang. Nomor 4 sama dengan ini. Nomor 3 sama dengan ini. Nomor 2 sama dengan ini. Nomor 1 sama dengan ini. Gimana caranya? Nah, caranya begini. Ketikan seperti ini, resources. Ketikan seperti ini ya. Resource motor 4, tadi kan nomor 4 ya. Resource motor 4 sama dengan B10. Oke, coba. Oke, kita ketik resource motor
4 adalah B10. Ya, kita harus gede aja deh. Sorry. Resource motor ya 4 adalah B10. Enter. Nah, resources set to B10 ya. Oke. Sekarang kita ke resources nomor 3. Resource motor 3 di SNK B06 ya. Nomor 3 adalah B06. Langsung enter. Oke, kita ulang lagi. Resource motor number 2 adalah B07. Resource motor 1 B08. Nah, kalau sudah, pencet save. Bukan pencet save ya, ketik save. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke, sekarang kita tes ya. Apakah sudah benar ini settingan motornya? Kita kembali ke motor. Nah, kita jalankan ini. Sliding nomor 1 harusnya motor nomor 1 yang jalan ya. Kita lihat ya. Oh, ini understand dulu. Understand baru dia jalan. Nomor 1 guys. Berhasil ya. Oke. Udah kembali ya. Sekarang kita motor nomor 2. Harus ini yang jalan ya. Berhasil. Ya. Nomor 3. Harus ini yang jalan ya. Oke, bener ya. Nomor 4. Harus nomor 4 juga yang jalan ya. Dan benar ini nomor 4. Oke. Nah, ini artinya sudah berhasil. Sekarang kita coba terbang. Baling-balingnya ini harus juga benar ya. Karena ini sesuai dengan petunjuk pabrikannya, ini harus propel out. Pull out itu artinya ke arah keluar gini ya. Nih, ini ke arah keluar. Terus pasang ke arah keluar. Kayak gini. Terus benar rutanya juga. Mudah-mudahan ini udah bisa terbang ya. Dan saya baru praktekin ini kali ini. Oke. Ini posisinya begini ya. Keluar, keluar. Ini depan ya. Abaikan kamera saya nggak ada karena kemarin udah terbakar kamera saya. Ya, jadi perhatikan kalau kamu mau masang ginian, setting kayak gini, copot dulu itu VTX-nya, jangan dipasang. Oke, ini kan sama nih, ya, ini harus bersilang di sini, bersilang. Ingat ya, kalau setting gini, VTX-nya copot dulu. Atau kamu nggak bisa nyopotnya, drone-nya kamu kipasin. Kasih kipas yang dingin. Aren ke drone-nya. Gitu. Kadang ada VTX-nya yang memang nggak bisa dibuka. Sudah disolder. Atau sudah AIO. All in one. Jadi satu dengan port flight controllernya. Nah, ini pada pasti tinggal ini ya, ini rusak begini pun sebenarnya pengaruh loh. Ini kita lihat ya, mudah-mudahan ini kan harusnya udah benar. Kalau masih nggak bisa terbang berarti ini baling-baling udah harus diganti. Oke.
ini sama ini ya, ini harus di samping sini. Inactivity alarm. Ini maaf, remote-nya berisik. Oke, ini harus dipasang begini ya, karena ini dinamonya harus pasangnya muter gini. Kali ini mudah-mudahan bisa terbang ya. Ini nggak ada potong-potong ya, langsung apa adanya aja. Saya baru tahu caranya, langsung saya praktekkan, dan kamu juga langsung menerima informasinya fresh from the oven. Ini belum ada yang tahu loh guys kayak gini. Maksudnya saya nggak tahu kalau orang lain tahu ya, karena apa? Saya cari informasi di mana-mana nggak ada. Orang-orang beritahunya itu hanya masalah propeller atau apalah. Kita lihat ya. Oh. Apanya tuh? Tapi dia udah bisa mau terbang dia. Ya. Oh. Dia udah terbangnya udah bagus. Cuma kayaknya ini rednya ya. Saya harus ganti rednya, oke? Oke. Saya cari tahu dulu rednya bagaimana. Oke. Setelah kita tes tadi malam dan setelah di setting motor, urutannya motor, sekarang kita coba tes terbang di luar ya. Welcome to Open Teams. Tes terbang.